Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kepada teman-teman dimanapun berada yang melihat video-video saya. Kegiatan saya hari ini di hari Jumat ya, di hari Jumat di penghujung bulan 4 atau di awal masuk bulan 5 ya, di tanggal merah lah ini. Ini ada job box hantaran. Setelah itu nanti kita sambung mau buat bunga ranting dari lembaran bungkusan paketan yang tipis itu ya, sama adalah bunga-bunga yang tidak terpakai yang nanti bakalan kita pakai di ranting. Jadi kita bikin bunga ranting lah. Ini nanti mau diantar di hari Jumat malam lah setelah kita ngedekor. Jadi nanti kita Senin sore habis dasar ini mau masang acara khitanan ya. Jadi setelah ya acara khitanan kita dekor, malamnya baru kita antar box hantaran ini. Ini sudah selesai lah, tinggal muat, tinggal antar lah nanti malam ya. Karena di hari Jumat ini sebelum antar ini kita mau masang dekor dulu lah setelah dasar teman-teman. Masih dalam keadaan sehat ya kepada saudara-saudaraku, kawan-kawanku, teman-temanku atau sedulur-sedulur yang mempunyai kegiatan yang sama seperti kita ini ya, pendekor atau baru mulai lah buat dekoran hajatan untuk disewa-sewa jasa dekoran kita. Jadi kita hari ini saya nggak ngebengkel karena memang sudah ada job bookingan ya. Ini saya mau rakit lah ini setelah saya buat bunga-bunga dari foam lembaran foam bungkus paket yang tipis itu ya. Jadi setelah saya rakit, saya ikati pakai benang atau pakai tali pancing ya. Nanti bakalan kita tempel aja langsung. Ini tadinya niatnya mau saya bisa lepas-lepas, tapi daripada nanti asik buka lepas ya udah saya matikan aja lah. Ini nanti mau saya lem aja lah sekalian. Jadi kalau di warna putih ini kan dia warna di mana-mana dipakai ya untuk bunga ranting ini. Jadi saya matikan aja pakai lem lah, menggunakan lem. Saya ikat, saya belit ke ranting-ranting. Ini ranting saya ambil dari ranting pohon jambu biji, pohon jambu klotok lah dibilang. Kenapa saya pakai itu? Satu, karena tetangga saya punya kemarin baru ditebang. Jadi udah lumayan kering, saya tengok udah lumayan kering saya ambil. Yang kedua pun kayaknya teksturnya lebih bagus ya, lebih keras daripada dahan yang lain ya. Jadi memang pakai jambu biji ini rantingnya lebih baik lah kalau menurut saya ya. Ini yang coklat ini bunga-bunga yang sudah lama, yang sudah afkir, yang sudah tidak terpakai. Jadi saya potongin lah karena sudah warnanya juga kurang bagus. Ini kemarin sempat saya kasih pewarna tekstil lah. Saya rendam walaupun warnanya nggak begitu kali cerah, tapi beginilah hasilnya karena kurang banyak juga ya larutan wantek untuk tekstil pakaian. Jadi karena juga saya ini nggak terlalu banyak, cuma 1 bungkus, hasilnya nggak begitu gelap. Karena juga ini bukan warna putih ya kemarin, warnanya juga warna orange ya atau warna krim gading ya, putih gading. Jadi inilah hasilnya. Kalau bunganya memang saya putus-putusin, saya potong-potong lah kelopak-kelopaknya, terus saya rangkai, saya ikat menggunakan benang, lalu nanti kita tempel di bagian ranting ini teman-teman. Ya beginilah kalau namanya pendekor yang lumayan tidak memiliki modal besar. Kita harus berkarya lah ya, pandai-pandai kita lah mengarang sesuatu yang kira-kira sesuatu itu tidak terpakai, gimana caranya bisa terpakai, membuat hasil yang unik dari barang yang tidak terpakai ya, mungkin bisa jadi nilai jual lebih dari pada pendekor-pendekor yang ada atau teman-teman yang mungkin
bunganya tinggal beli, kepengen beli ya, kita juga ada yang beli sih, cuman nggak begitu banyak dan nggak begitu jenisnya nggak begitu banyak ya, udah gitu juga masih ngumpul-ngumpuli juga lah. Kalau beli bunga itu ya pasti dibeli, tapi nggak sebanyak teman-teman yang punya modal besar. Jadi kita harus mengumpuli dana dulu. Kira-kira ada yang bisa dimanfaati untuk ngebuat ngebuat hasil karya sendiri ya. Mudah-mudahan dekoran kita mungkin terlihat unik ya daripada pendekor atau dekoran teman-teman yang lain ya, karena bunganya memang tidak ada didapat dari pendekor kawan atau pendekor sebelah. Kita menggunakan hasil buatan tangan sendiri, hasil karya sendiri. Mungkin ada orang menilai tingkat keunikan atau tingkat beda dari pendekor lain dari situ. Tingkat kepuasan si pemakai jasa pendekor itu terkadang macam-macam ya. Ada yang sukanya seperti yang diposting-posting itu, yang memang udah barang-barangnya barang-barang toko semua, yang premium lah, yang bahannya itu memang bahan-bahan yang mahal. Ada juga yang memiliki tingkat kepuasan sendiri, seperti mungkin dilihatnya dekoran kita beda sama dekoran lain gitu ya. Mudah-mudahan lebih banyak lah ya. Kalau dibilang siapa yang nggak mau punya bunga toko ya, semua pasti pengen punya ya. Cuman karena kita harus berproses, ngumpul-ngumpuli duit dulu untuk membelinya. Sambil ngumpuli sambil beli, kita buatlah untuk pendukung-pendukungnya biar supaya bisa terus berjalan lah dekoran atau jasa dekoran kita ya, tidak berdiam diri lah kok dibilang. Untuk teman-teman saya ucapkan selalu bersemangat lah untuk merintis proses. Jalanilah dulu prosesnya, nikmati dulu pekerjaannya. Nanti kira-kira setelah sudah mulai dikenal atau juga sudah mulai tetap bertahan ya, yang pastinya tetap selalu bertahan, jangan goyang ya. Terkadang kita minder dengan pendekor atau kawan-kawan yang mempunyai usaha yang lebih besar dari kita. Kita terkadang bisa jatuh mental ya kalau dibanding-bandingkan sama pendekor yang mempunyai modal besar ya. Tapi jangan takut, tetap semangat, terus maju, teruslah berkarya, hasilkan momen indah itu di setiap acara-acara hajatan. Semoga si pengguna jasa kita merasa puas dengan hasil karya kita. Jangan berdiam diri lah. Pokoknya berusaha terus gimana caranya ya teman-teman untuk menghasilkan karya-karya indah di setiap momen hajatan si pemakai jasa kita ya teman-teman. Ini juga mau bakalan saya perdana lah nih, nanti mau saya pasangkan ke acara khitanan ya. Di Jumat sore kita ngedekor, nanti di hari Sabtu acaranya, di hari Minggu kita ngebongkar ya. Jadi nanti semoga hasil buatan saya ini perdana kita tunjukkan lah hasilnya nanti di sore Jumat nanti ya. Kita bakalan kita videoin lah nanti setelah video saya ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya dengan video-video yang saya buat. Terima kasih yang selalu mampir, terima kasih juga yang selalu mensupport atau melihat-lihat terus-menerus akan video-video saya ini ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang kepengen juga ngebuat hasil sesuatu limbah yang tidak terpakai bisa jadi hasil yang lebih baik ya. Nggak mesti punya usaha dekor juga, untuk penghias ruangan tamu juga boleh lah. Bila mana terlalu kosong ya ruangan tamu atau sudut-sudut ruangan yang tidak ada hiasannya, teman-teman bisa pakailah
styrofoam foam bekas paketan itu, lapis-lapis yang lumayan halus itu ya, dijadikan bunga sakura ya boleh, apalah terserah, tergantung kita mau buat seperti apa kelopak bunganya, nggak mesti satu jenis. Kalau mau satu jenis ya terserah teman-teman juga, cuman ya makan banyak waktu ya. Waktunya lumayan lama karena kita harus mengukur kecil-kecil bunga kelopaknya biar supaya sama rata. Kalau saya sih enggak, yang penting random aja. Ukurannya itu dari kecil, sedang, besar. Ya bentukannya juga, jenisnya juga. Yang penting untuk penghias aja lah. Enggak saya bikin satu jenis kelopak ya. Ini saya lagi eh mengikat atau menempel di ranting lah dengan menggunakan tali pancing yang sudah saya ikat satu persatu ke kelopak bunganya, lalu kita tempel ke bagian ranting. Kita kerjakan sebelum menjelang waktu Jumat ya. Jadi ini di sebelum Jumat saya nggak di bengkel. Saya tadi sebelumnya juga ngecek bakalan ruang dekoran yang nanti mau kita pasang, kita cek dulu, kita ukur lah, jadi barangnya kita bawa itu tidak asal-asal ya, biar bisa terpakai juga, jangan nanti kita udah banyak bawa barang tapi tidak terpakai di sana. Jadi tadi setelah ini saya menunggu sholat Jumat kita cek dulu lah lokasi juga. Ini karena juga di hari Jumat saya sempatkanlah tadi melihat makam kubur ayah saya, karena sudah berapa Jumat saya tidak ke sana, rindu juga, mungkin dia juga rindu dengan kami anaknya ya, begitu juga kami rindu lah. Sudah sekian Jumat saya tidak melihat makam kubur ayah saya, jadi tadi juga ini saya sempatkan setelah checking tempat yang mau didekor, terus kita singgah ke makam ayah kak saya untuk melihat atau melepaskan rindu. Begitu juga teman-teman ya, mana tahu diberi kesempatan waktu atau makam kuburnya tidak jauh dari tempat kerja kita atau rumah kediaman kita. Jangan lupalah untuk melihat makam kubur ayah kita atau orang tua kita, atau yang kita anggap memang orang yang kita sayangi lah. Jangan lupa untuk melihat. Ini setelah jadi sementara waktu, inilah hasilnya ya, tapi nanti bakalan kita maksimalkan lagi. Ini tadi masih menempel-nempel secara acak aja, secara asal, jadi nanti bakalan kita maksimalkan lagi dengan mengelem atau mengikat secara utuh biar tidak berubah-berubah lah. Jadi ini sakura ranting handmade kok dibilang ya, kita buat bunga ranting madein tangan sendiri, agar kiranya nanti bisa jadi nilai jual bagi kita ya, untuk hasil maksimal. Mudah-mudahan ya bisa nampak di saat setelah ditempel di dekoran-dekoran kita nantinya. Nanti juga saya akan buatkan videonya lah teman-teman. Mudah-mudahan video yang sedikit, yang singkat ini bisa membuat teman-teman juga menjadi rekomendasi lah, biar supaya teman-teman bisa menghasilkan karya sendiri bila waktu juga ada di rumah. Ini sudah saya muat ya bila pengangkutannya. Jadi itu peliharaan saya tuh, kucing bora, lagi ngechecking lah mana-mana yang mau dibawa. Dia tim surveinya, jadi sebelum berangkat dia cek dulu apa-apa yang belum dibawa, dia periksa dulu. Ini sudah naik ke pengangkutan becak tercinta kami atau becak kesayangan kami. Jadi untuk sementara kita pakai becak dulu ya teman-teman. Nanti bila mana kita diberi kesempatan mempunyai transport mobil pickup, mudah-mudahan secepatnya ya teman-teman kita bisa menggunakan mobil pickup lah. Ini sudah mau berangkat, jadi habis ba'da asar kita planningkan untuk berangkat ya. Mudah-mudahan nanti
video selanjutnya saya buatkan lagi. Ini part 1 dan part 2 nanti setelah pemasangan di lapangan acara khitanan ya, menggunakan dekoran sunatan dominan merah, full bunga merah dan putih lah. Terima kasih, salam dari saya Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam tetap semangat, salam tetap berkarya, terus jangan lupa beribadah, jangan lupa selalu saling mendoakan, selalu saling sayang menyayangi untuk orang tua, anak, istri, dan keluarga ya. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.